Kalau di PDF ya gimana mau edit? Ya bisa sih, cuma mikir lagi keren. Ini yang pertama Ustadz Kabir. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi saya maunya teman-teman membuka makalahnya sendiri. Tapi butuh 2 device ya. Harus ada zoom-nya aktif satu. Iya. Karena disitulah kita ngobrol. Ada satu komputer buat membuka makalah, ya, makalah teman sendiri untuk teman-teman bisa edit sendiri kesalahannya. Ya. Nah, yang mau kita edit itu pertama adalah kesalahan tulis tentunya, kesalahan tulis typo ya. Kemudian kesalahan dalam membuat kalimat. Kalian kan bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus, cuma bahasa Indonesianya kadang nggak bagus. Kemudian ide adalah, jadi kalau setelah setelah kalimat itu kan kumpulan kalimat, itu kalimat membentuk paragraf. Nah, ide dalam paragraf. Kemudian hubungan antara satu paragraf dengan paragraf lain, sistematikanya. Terakhir ya apa yang mau dijawab, misalnya kalau ada sebuah pertanyaan yang mau dijawab, maka ya, apa udah terjawab di dalam makalah itu. Ya udah, kita mulai dari Ustadz yang paling besar di kelas ini, Ustadz Kabir. Pertama, judul itu jangan dari pertanyaan, jangan pertanyaan. Jadi ya, kita ganti aja ya. Dekat memandang realitas. Ini judulnya. Enggak pertanyaan. Jadi Boleh jangan langsung bikin pertanyaan. ya? Hah? Saya sambil langsung edit ya. Oh iya, semuanya ngedit sendiri, punya sendiri. Jangan ngedit punya Pak Kabir yang lain, karena kalian tidak punya filenya. Atau edit saja punya kalian sendiri ya. Jadi minggu depan yang disetor adalah makalah yang sudah diedit lagi. Jadi diedit ulang, bukan makalah ini lagi yang kita periksa, tapi makalah yang sudah diedit ulang. Tapi yang kita periksa yang belum kita periksa. Nah, kemudian Rene Dekat dan seterusnya. Ini apa, filosof? Kita ini aja filosof ya. Filosof. Kok filosof? Kita samakan aja filosof. Rene Dekat lahir di, ini kalimatnya ngaco ini. Rene Dekat lahir di La Haye, Prancis seorang. Maksudnya seorang apa maksudnya? Bukan maksudnya, tapi kalimatnya kok tiba-tiba ada kata seorang sih. Rene Dekat lahir di La Haye, Prancis seorang. Kok seorang? Anak kalimat, Dokter. Enggak begini lah kali. Nah, ini kan kalau ada dua koma begini, sungguhnya ini kalimatnya apa? Kalimatnya bisa dihilangin. Coba baca. Dari dekat lahir seorang. Maksudnya apa? Ini kalimatnya kacau kan? Rene Dekat lahir di La Haye seorang. Titik ya. Boleh misalnya adalah. Jadi Rene Dekat lahir di La Haye. Misalnya Rene Dekat yang lahir di La Haye, Prancis adalah seorang filosof beragama Katolik dan penganut bid'ah Galileo yang ketika itu masih ditentang oleh Katolik. Gerejanya gede karena dia institusi, bukan tempat sembahyang. Tapi dia gereja itu institusi, beda sama masjid. Masjid itu bukan institusi. Nah, begitu kalimat yang benar. Paham belum, Kabir? Paham, Dokter. Lain paham nggak? Rene Dekat yang lahir, kan enak dengarnya. Rene Dekat yang lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1596 adalah seorang filosof beragama Katolik dan penganut bid'ah Galileo yang ketika itu masih ditentang. Jadi bid'ahnya Galileo masih ditentang oleh tokoh-tokoh gereja. Nah, ini nama dalam bahasa Arab jumlah muqtaridah, bisa hilang. Walaupun dia hilang, kalimat tidak rusak. Rene Dekat yang lahir di La Haye adalah seorang, ya kan? Kalau dia diadakan juga bisa. Oke.
Karya paling fundamentalnya adalah Discourse de la Méthode dan Meditation de Prima Filosofia. Descartes juga dikenal sebagai bapak filsafat modern, sebab kontribusinya sebagai orang yang pertama membangun filsafat modern. Buat kehidupannya sangat menarik untuk tulis. Titik. Sudah selesai kan pernyataan itu? Buat kehidupannya sangat menarik tulis. 8 tahun siapa? Dia. Harus ada subjeknya siapa? Yang belajar siapa? Descartes. Ya harus disebut lah. 8 tahun dia belajar dasar-dasar matematika di Swiss. Kemudian melanjutkan pengembangannya ke Paris. Bosan di Paris membuat Prancis Descartes menyelesaikan diri, mendalami dan seterusnya. Tak lama kemudian dia di angkatan bersenjata Belanda. Selepas itu Descartes berkelana ke Italia dan kembali ke Prancis. Ya. Dari Swedia yang mulanya merupakan, tapi ini sih enggak. Ini dari mana ambil? Anda tidak bakal salah emang karena kan Anda kan mengutip mentah-mentah dari sini kan? Pasti nggak salah. Nanti pasti Anda salah kalau sudah mulai bikin kalimat sendiri. Pasti karena bahasa Indonesia kalian kan nggak bagus, bahasa Arabnya yang bagus. Selain dikenal sebagai filosof rasionalis, Descartes juga merupakan seorang yang paripurna dalam berbagai ilmuwan matematika. Bagus. Berkaitan dengan rasionalisme Descartes sampai pada kesimpulan. Apa yang maksudnya? Berkaitan dengan rasionalisme Descartes, koma. Rasionalisme koma kali itu. Berkaitan dengan rasionalisme. Koma di rasionalisme. Oh, di sini komanya? Iya. Oh, Descartes sampai pada kesimpulan. Oke. Bahwa pengetahuan itu hanya dapat diperoleh oleh akal, tidak bisa kita mempercayai apa-apa yang tertuang dalam teks buku-buku kuno. Kok kuno sih? Masuk apa dikatakan ataupun tidak. Oke. Lebih lanjut, Descartes menaruh perhatian pada pengetahuan tertentu atau dalam bahasa sederhananya apa yang dapat kita ketahui. Bagus, Descartes menepis anggapan manusia tidak mengerti apa-apa dan terdorong untuk bertanya, adakah metode eksak untuk? Oke. Descartes sebab itu selalu mencoba untuk membuktikan kebenaran filsafat dengan cara seperti membuktikan sebuah dalam matematika. Yang menyatakan bahwa kita tidak dapat menerima suatu apapun itu termasuk kebenaran jika kita tidak jelas dan tegas. Filsafat harus bergerak dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang rumit dan kemudian kita baru dapat menyusun suatu wawasan baru. Dengan kata lain, Descartes ingin menggunakan suatu instrumen yang menyerupai akal. Nggak usah miring ini, tegak aja. Berikan kepastian, Descartes meragukan kemampuan indera, bahkan berpendapat bisa jadi indera kita sedang berdaya kita. Oke, ini pasti terlalu jarang ya. Ada hijau-hijau itu ragu-ragu, jangan-jangan ada masalah. Kadang juga sih nggak ada masalah. Ini bagus kalimatnya. Kita masuk ke cara pengutipan dalam jurnal. Betul, ini miring. Oke, kita pakai istilah hal ya. Tolong teman-teman semuanya pakai hal, bukan HLN ya. Biar seragam. Karena ini kan kita mau bukukan nanti. Satu kelas ini kita bukukan. Thorstein. Ini terlalu jarang. Ini gimana halamannya begini jadinya? 3.667. Apa 300? Gimana, Dokter? Enggak, ini halamannya berapa? Kelebihan 367 sampai 369. Oke, titik. Bagus. Berangkat dari sebuah rasionalisme radikal. Oke, telah sampai pada sebuah pikiran. Kuantitatif masing-masing.
Ya ini teman-teman harus ingat, ini benar ya. Jadi kalau Anda ada suatu istilah asing, maka dia ditulis miring atau italik. Mesin otomatis. Bukan mesin otomatis. Istilah. Bergantung. Oke, Musli. Di sini titik apa koma sih? Aturannya saya lupa. Kita lihat aja, biasanya sih koma. Ini spasi, ingat. Habis. Oh iya. Habis itu spasi. Episode. Ini apa sih? Fonnya 10. Fonnya 10. Wah, kekecilan 77. 10, dokter. Ya 10. Tadi ini 8. Ya. Tuh, kecil kan? Ini 8. Itu buktinya. Dijadiin 10. Biar gedean dikit. Oke, terus ini kita ganti dengan kata daftar pusaka ya. Oke. Oke, ini punya Mr. Mr. Kabir ini sangat, saya kira bagus. Biasanya yang bagus itu, ya bagus. Maksudnya kadang dia ngutip mentah-mentah dari punya orang lain, jadi dia ikut-ikutan bagus. Ini satu spasi. Ini namanya siapa sih? Fuad Ismail Farid namanya. Hah? Fuad. Oh, ini namanya Fuad Ismail. Farid. Fuad Farid Ismail. Farid Ismail. Ini namanya kan? Yang ini namanya beneran. Fuad Farid Ismail. Oke, terus udah dibalik. Cara membaliknya adalah Ismailnya ditarik ke depan. Ismail. Ya. Fuad Farid jadi itu. Iya, kan ini namanya nih. Iya. Ini tarik ke depan. Gitu. Terus kasih koma. Ismail, Fuad, Farid, dan Abdul Hamid. Oke. Mursid. Musli, ini Musli, Muhammad Musli ya. Koma, jangan lupa. Muhammad Musli. Oke, bagus. Teman-teman, kalau kalian ini udah namanya di atas sudah ada. Di atas sudah namanya kan? Ya. Sudah. Jadi Anda mau ada bingung-bingung nanya aja ke Kabir, kayaknya punya beliau. Kita lanjut ke yang lain. Update. Oh, nggak mau diupdate. Ini punya siapa nih? Pakai PDF, kita nggak bisa periksa. Minggu depan tidak ada yang pakai PDF karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Ini kelihatan nggak punya siapa nih? Kelihatan nggak? Enggak. Enggak ya? Idam Khalid. Tapi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Berarti nggak usah ada di ini. Ini udah kelihatan kan? Duh, aku PDF, aku mau ganti dulu. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Apakah manusia? Ini jangan pakai pertanyaan. Tapi Ustadz lalu, Profesor lalu ini mau mengatakan kekal jiwa apa enggak? Enggak, itu sesuai permintaan aja, Ustaz. Itu permintaan. Yang maksudnya yang ada di Bapak laki-laki pesanan yang... ya, Pak? Ada permintaan gitu ya? Siapa yang meminta Anda? Sebagai pertanyaan. Hah? Siapa yang berani meminta kepada Anda? Siapa?
Nggak sesuai instruksi aja, Ustaz, kan kita diminta cari apa pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Oh, bukan itu yang saya bilang. Judul itu tidak boleh pertanyaan. Memang Anda Ah. nanti bikin tesis itu pertanyaan judulnya. Enggak, ini Anda ingin mengatakan jiwa itu kekal apa enggak? Oh gitu. Enggak, saya Iya, nanya iya. kok. Oh gitu jawabannya. Saya nanya. Iya, Saya mau bantu Anda bikin judul. Iya, saya kekal. Mau Oke. mengatakan jiwa itu kekal. Jiwa itu kekal. Ini saya judul aja. Cuma saya nggak pakai referensi segala, Ustaz. Ah, ya udah cabut aja itu profesornya kalau begitu. Itu cita-cita, Ustaz. Oh, masih jauh berarti. Jangan jauh dah. Jauh anak karena kalau begini tulisan anak ini masih anak SD nih. Anak SD yang saya kenal lebih bagus tulisannya dari ini. Ah, masa sih, Ustaz. Oh, iya. Ya nggak apa-apa, Ustaz, kita belajar. Ustaz. Enggak, maksud saya, kenapa Anda begini? Apa saya yang salah menginstruksikan ke Anda? Apa Anda yang nggak dengar? Apa nggak pernah dengar kalau saya bilang pakai footnote? Apakah nggak dengar kalau saya bilang harus ada referensi? Atau kalian termasuk yang ini ya, yang kasat 10 buhung gitu ya? Yang hatinya keras. Terus, Assalamualaikum nggak perlu. Bapak bukan lagi ceramah. Demikian semua bermanfaat, nggak usah. Jadi catatan, Ustaz. Jadi setiap perbaikan di minggu depan semuanya bukan hanya makalah yang lagi diperbaiki, tapi semua teman yang belum sempat diperbaiki hari ini, belum sempat diperiksa, tapi punya kekurangan di sana diperbaiki. Oke, kata jiwa. Kalau sebaiknya pakai tanda petik. Kenapa kalau tidak pakai tanda petik? Seakan-akan jiwa yang berkata. Ini sama dengan kata lalu kalau begini. Ikat tanda petik. Kata jiwa berasal dari bahasa Arab al-nafs. Nggak usah huruf besar. Dalam kitab lisan Arab nggak usah tanda petik. Terus lisannya ini pakai ini aja. A-nya A. Ini aja. Lisan Arab. Ini dijelaskan. Tulis miring nggak, Ustaz? Apanya? Lisan Arab. Iya dong. Dia kan dari bahasa. Pertama, dia adalah istilah yang bukan bahasa Indonesia. Kedua, dia judul buku. Dijelaskan. Nah, ini harus dijelaskan. Ini Anda nulis dijelaskan aja. Nah, kalau dalam dijelaskan, dia ada footnote. Ya, belajarlah sama Ustadz Kabir tadi. Ustadz yang paling besar di antara kita. Siapa penulisnya ini buku, bukunya apa, terbitnya kapan. Nah, ini jangan miring ya. Jelaskan bahwa nafs. Kok jadi nafs? Tadi kan nafs. Samain. Nafs dalam pengertian. Ya udah nggak apa-apa. Pakai nyawa. Nah kalau cuma dan, ya nggak pakai koma lah. Iya kan? Seperti saya dan kamu. Masa koma? Saya, koma, dan kamu. Enggak kan? Kecuali udah 3. Misalnya saya, koma, kamu, dan dia. Tapi tetap saja tidak ada koma di sebelum kata dan. Lalu ini nggak lolos ke bahasa Indonesia ini. Di SMP ini. Nah, ini anggap aja masih bersambung. Sedangkan dalam surah Quran, ini apa yang disebut nama apa? Buku. Hah? Ensiklopedia ini kata nama judul buku. Begini. Ada di ensiklopedia, Sat. Nama Saya nggak nanya itu. Saya nanya ini kata ini buku apa? Jurnal apa? Iya, di buku, Sat. Enggak, bukan di buku. Ini nama buku bukan? Pertanyaan nggak jelas ya?
Iya, nama buku. Ensiklopedia Al-Quran, ini nama buku apa? Iya, nama buku, Ustaz. Oke, nama buku. Ada pengarangnya? Iya. Ya udah, kasih footnote. Nafs, dan nufus diartikan jiwa. Nah, habis koma spasi. Habis tanda baca itu spasi. Sama dengan sebelum tanda baca dia rapat. Tidak boleh begini. Nah, ini berapat. Nah, ketika Anda nulis Al-Quran, ya harus kita ikuti Al-Quran itu. Anda kan tidak konsisten nulis Al-Quran. Kadang nulis begini, kadang nulis begini. Anda ini suka selingkuh, Anda ini suka tidak jujur, tidak istiqomah. Al-Quran kita katakanlah begini, kita seragamkan aja tulisnya. Ya. Oke. Ya, nafasa, nufus, tanafus, tampus, yunafis, mutanafis. Ya, udah bagus itu. Apa namanya? Tapi saya berharap tidak usah pakai ini aja. Biar nanti kalau dia pindah font, dia masih bisa kebaca. Saya khawatir kalau yang pakai begitu tidak bisa kebaca di font yang lain. Ya, tahu cara ngambilnya kan? Ini simbolnya. Ini A, I, U, ya. A, I, U. Teman-teman tahu ini? Halo? Halo? Iya. Tahu kan caranya? Iya, Pak. Tahu, Pak. Ah, tahu. Ini Anda tahunya sekian kali disebut karena apa? Ada yang ngitung sendiri apa ngutip? Kalau ini ngutip, Ustaz. Oke, ngutip ya? Iya. Boleh. Tidak ada masalah dengan ngutip, tapi ya, konsekuensinya Anda pakai Footnote. apa? Anda ngutip siapa? Ini menyebutnya salah dengan tulisannya salah. Iya, salah tulisan ya. Gimana lu salah tulis begini? Profesor kalau ini. Nafs. Persoalannya Anda terlalu banyak salahnya. Itu berbanding bumi dan langit dengan kafir tadi yang salahnya terlalu dikit. Ya, kita nggak pernah buat gini-gini, Ustaz, soalnya. Oh, biasanya berbahasa Arab Anda. Anda bagusnya bahasa Arabnya dengan bahasa Inggrisnya. Ini baru pertama, Ustaz. Iya, Anda bagusnya bahasa Arabnya bukan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia jelek, tapi bahasa Arab Inggris bagus kan? Atau sama buruknya? Sama buruknya, Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting udah tahu kalau buruk. Ya, ini tidak gedein dikit judulnya karena biar beda. Ini nulis sendiri apa ambil dari internet? Ada yang dikutip dan ada yang ditulis, Ustaz. Maksudnya ngutip boleh, maksudnya dikutip sendiri apa copy paste dari internet? Ada yang copy paste juga, Ustaz. Jangan copy paste dari internet ya. Kalau mau jadi profesor yang benar. Anda harus nulis sendiri. Pasti ya. Dengan penyebutan yang begitu banyak Al-Quran, ini salah. Kalau ada kata dengan, jadi kalau ada kalau di sini ada menunjukkan, maka jangan pakai kata dengan di sini. Jadi penyebutan. Jadi penyebutan yang begitu banyak dalam Al-Quran ini menjadi fa'il. Ini subjek. Terus menunjukkan adalah predikat. Ya, predikat. Kenapa Ustadz lalu tidak boleh ada kata dengan di sini? Ya karena ada kalau ada kata menunjuk, kalau ada kata kerja di sini, kenapa? Kenapa? Karena dengan ini bukan kata benda, sedangkan kata benda tidak bisa jadi fa'il. Jadi hanya kata benda yang boleh jadi fa'il. Ya, hilangkan dengannya, ganti penyebutan. Penyebutan itu apa? Kata benda isim, maka dia bisa menjadi fa'il dari predikat ini, dari fi'il menunjukkan. Jadi penyebutan yang banyak dalam Al-Quran menunjukkan.
bahwa nafs jiwa mendapat perhatian besar dari Sang Pencipta dan menunjukkan urgensi. Lalu Demokritos. Ini bangsawan juga dia lalu Demokritos. Sama dengan lalu Idam Khalid ya. Aduh, ada saingan Anda ini. Lalu Demokritos. Maju seperti dia, Sat. Dia orang NTB juga kayaknya dia. Lalu Demokritos. Lalu Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pada materi yang tidak teman-teman hal bunda. Ini kok tidak saling mengait, bukannya saling mengait malah. Oh, tidak saling mengait ya. Ibnu Sina, maksudnya? Pendapat Ibnu Sina, Sat. Ya udah, Ibnu Sina berpendapat. Oh, Ibnu Sina nafs adalah itu enggak jelas. Dapat bahwa itu nafs, ya. Nafs. Ini kan masih ini tadi kan sama dengan di atas kan, nafs ini kesempurnaan awal bagi jasad. Berarti ini kamal. Pakai transliterasi dong. Tadi kok transliterasi. Salah. Kamal. Salah dia. Kamal al-awwal li al-jism. Ini pakai al lagi ya? Gitu. Mesti lil jism. Al-jism. Kan? Gitu kan? Iya, Sat. Aduh. Ini merupakan unsur. Ini iya merupakan unsur. Oke, nafs bukanlah, miringin aja nafs ini karena dia istilah. Jasad, tapi ia adalah substansi yang berdiri sendiri. Nah, karena dia istilah jauh harum. Imun panjang kan? Tidak. Para filosof Muslim, terutama Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, umumnya sepakat bahwa itu adalah kesempurnaan awal. Sambungnya ke sini. Begini, jangan terlalu pendek sebuah, ini udah benar, jangan terlalu pendek sebuah paragraf. Jadi tadi karena kependekan disatuin aja. Jiwa memiliki arti ruh. Ini buka kurung, tutup kurungnya mana? Hah? Di nyawa, Sat. Ya udah, kasihlah. Itu, jiwa juga dengan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari manusia yang terdiri kali. Hah? Terdiri ya? Nah, begini, ini nanti harus diubah, tambah lagi satu kalimat biar enggak sependek begini. Jadi kan minimal, jadi biasanya satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Ya, selalu. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa makhluk yang lain seperti binatang, pohon, dan sebagainya. Ganti aja roh dengan ruhnya. Ini huruf kecil aja J-nya. Ansi ruhani. Oke, kepada jasa. Ada beberapa pandangan para manusia. Ada beberapa pandangan para filosof mengenai manusia. Ya, udah selesai kan? Titik. Kalau kalimatnya udah selesai, kasih titik. Mulai lagi, manusia memiliki 2 elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh yang kedua elemen yang berdiri sendiri
yang pas satu sama lain. Dia berada dalam tubuh layaknya sebuah penjara. Ini nama orang kan Plato? Iya, Ustaz. Mesti huruf besar. Iya dong. Nah, kalau bikin kurung begini harus rapat. Sama ini, balas kurungnya mana? Hah? Halo. Sampai terakhir, Ustaz. Balas kurungnya di sini. Anda kok senang banget pakai kurung-kurung begini? Udah baik banget kurung-kurung. Oh, tadi Anda mengatakan penjara ya? Oh, ya cocok. Nah, Anda ngomong penjara tadi. Tubuh adalah penjara jiwa. Karena itu perlu dalam kurung. Karena penjara itu sama dengan di penjara, sama dikurung. Menjelaskan dengan jelas. Ya iyalah menjelaskan dengan jelas. Menjelaskan dengan tidak jelas. Ini aja menjelaskan bahwa terkandung kehidupan rohani. Ini nafs nggak usah huruf besar, huruf kecil aja. Tapi karena dia istilah, bolehlah karena dia dari bahasa Arab belum diganti. Dia miring. Kalau istilah gitu, yang kayak nafs, bagusnya huruf kecil gitu, Ustaz, tetap miring gitu. Miringnya karena dia istilah Arab, ya, yang belum diterjemahkan. Jadi dia masih istilah aslinya, toh. Yang Anda masukkan dia masih istilah asli. Kalau udah istilah Indonesia udah jadi jiwa kan? Iya. Nah, sesuai ya. Ini jaraknya jauh. Meskipun nafs kekal, namun keabadian nafs bukanlah keabadian. Miringin aja semua nafsu. Oke, ini makanan yang bagus nih. Dia kurang footnote, daftar, makanya perlu di. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Minggu depan sudah diubah semua. Yang lain juga yang sama mengalami seperti ini, perbaiki dari. Jadi nanti yang disetor oleh ketua kelas itu adalah perbaikan, semuanya perbaikan dari yang punya teman. Jadi nanti di pertemuan ketiga UTS kita sudah nggak ketemu lagi kesalahan. Oke? Banyak salah nih. Dan Bapak baca lagi nih Pak Lalu. Ini kan salah nih. Kekekalannya. Kekekalnya. Atau yang mana yang benar? Kekalannya. Nah, gitu. Hanya nggak ada. Oke. Ya, kita. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Lanjut, Dokter. Hah? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke. Kita nggak bisa save ternyata. Oh, ini Pak Supron ya? Pak Dokter. Ya, silakan bertanya. Mohon izin saya di skip dulu. Banyak salahnya itu. Oh ya, daripada saya capek marah-marah ya udah. Ya, siap. Oke aja. Undur diri aja. Mengundurkan diri. Kalau saya nggak apa-apa. Jalan terbaik. Ampun. Ini saya jadi pengangkat. Bapak jadi martir ya. Sahih. Ya, siap. Ini Sidik Mustaqim. Mana Sidik Mustaqim? Ya, Pak Adin. Mana videonya? Saya pengen lihat mukanya. Bentar, Pak. Ya, pertama aturannya adalah satu spasi ya. Lanjutkan, friend. Nah, satu spasi ya. Nah, ini sudah tidak satu spasi. Anda punya bukunya ini, Joaquin Graf. Jangan ditanya, Pak. Ya, maksud saya jangan Anda ya rugilah Anda masuk Muslim tapi pembohong itu kan kacau. Jadi Anda hanya mengutip yang ke Anda yang Anda baca. Terserah bacanya itu di mana, di perpustakaan. Mengutip, Pak, dari internet. Bisa, itu pencurian. Itu dosa. Ya.
nggak bisa kita perbaiki yang kayak gini karena udah jelas. Teman-teman, siapa lagi nih yang janganlah pakai internet. Kan cuma misalnya punya 3 buku cukup atau minjem punya orang. Karena saya kan udah dari awal bilang, kalau Anda bingung kan kontak saya kirimin buku. Saya punya banyak buku berbahasa Inggris, Anda tinggal terjemahkan lewat Google. Nah, cuma butuh 3 judul aja. 3 judul. Set, nanya dong, Set. Ya. Apa yang mau diperbaiki begini? Lalu, Set. Ya, silakan Pak Lalu. Kira-kira yang saya serahkan hari ini bisa misalnya diganti nggak gitu, Set, makalahnya gitu? Terserah Ustadz, terserah. Nggak ada masalah bagi saya, cuma ngajari cara yang benar bikinnya. Ikuti aja aturan tadi itu, mau ganti, tapi jangan nanti kesalahannya sama yang tadi. Ya, Nah kan begini, tolong teman, tolong. Jangan ambil dari internet ya, jangan. Ya udah gede, S2 itu bukan jenjang yang rendah. Kalau copy paste siapa yang nggak bisa? Anak saya itu bisa copy paste. Anak kalian juga bisa. Kalian jangan menghinakan diri seperti itu. Oke, siapa yang masih pakai copy paste? mungkin hampir semuanya kali itu, Set. Enggak. Dokter, maaf mau tanya dong. Silakan. Kalau misalnya dari Google Books gimana? Tapi nggak copy paste karena kan Google Boleh. Books nggak bisa Google di Books copy paste. boleh. Bisa berarti ya? Boleh. Google. Oke. Ya, terima kasih dokter. Enggak, kalau Google Book paling tidak Anda mau nulis ulang. Iya, menulis ulang kok dokter. Pak, ya minimal kalau Anda dari internet, makalah orang, itu pasti Anda tidak nulis ulang. Kesalahan yang ada pada dia, Anda ikut salah. Kebenaran yang ada pada dia, ya Anda tidak ikut benar karena Anda tetap menyuri. Udah kita lewati aja ini karena agak susah ya kayak gini. Buat apa memperbaiki makalah orang lain kan? Bukan makalah kalian. Saya itu sudah biasa mencuri, jadi saya tahu para pencuri. Saya mengenal para pencuri dan para pembohong. Kenapa? Ya, saya ahlinya. Saya rajanya. Saya raja pencuri. Ini apa judulnya? Udah ini nggak usah pakai cover ya. Ini Azka ya? Iya dokter. Ini punya Azka terbuka kan? Benar ya? Makalahnya kan? Benar ya? Atau belum kelihatan? Iya, ada dokter. Sudah kelihatan. Yang kelihatan di screen, oke. Iya. Udah nggak usah pakai ini. Siap. Oh, tapi namanya tadi. Itu untuk masukkan nama dan NIM sih dokter. Iya. Namanya di sini. Ya, kita hapus dulu ini biar tidak mengganggu, sehingga kita tidak saru halaman. Nah, ganti judulnya jangan pertanyaan. Oh ya, berarti bagaimananya tinggal dihilangkan dokter. Terus hilangkan ininya, jadikan 0 ini biar tidak ada jarak antara kita. Oh ya. Antara satu paragraf. Nah, ini mau ganti judul apa kira-kira? Anda mau ngomong apa sih sini? Pandangan para filsuf alaf mengenai asal segala sesuatu. Berarti kata bagaimananya dihapus ya. Asal. Ini aja asal segala sesuatu. Oh. Ya pastilah para filosof kan. Cukup singkat. Ya, singkat, padat. Oke, berbicara tentang tokoh filsafat, kita cenderung menyebut sederet nama yang masyhur. Namun jauh sebelum itu mana? Itu kemana? Itu sebelum masa Sokrates. Sebelum Anda tidak cuma begini. Ini Anda tidak menyebut kata masa di sini. Mana? Kenapa itu menjadi masa?
Jadi Jauh dhamir itu sebelumnya. menyebut enggak sebelum mereka kan kalau mereka jelas kan. Oh gitu. Ya kan ini Oke. kan nama orang. Jelas. Tapi kalau Anda Yap. mengatakan itu dan Anda mengatakan masa, dokter tidak ada kata masa di sini. Oh iya. Tapi kalau Anda menyebut mereka, jelas mereka kan ada 3 orang. Dengan Oh, baik, mereka. baik. Kecuali kalau cuma 1 orang, berarti sebelum dia. Oh iya. Saat masyarakat masih tenggelam, muncul filosof pertama. Thales. Pada zaman ini zaman itu berkembang hak digantikan dengan rasio. Oke. Sebenarnya jadi mitos itu bisa menjawab, bukan tidak bisa, tidak mampu. Dia mampu, persoalannya tidak memuaskan. Oh gitu. Jadi para filosof ini bukan, ya dia menganggap mitos itu jawaban, tetap jawaban, cuma dianggap tidak memuaskan. Berarti tidak mampu diganti tidak memuaskan. Sebenarnya kalimat ini udah benar, tapi bagi saya begitu. Jadi benar-benar ada kesesuaian antara ide kita dengan kalimat yang kita sebut. Oh ya, baik. Silahkan diubah dengan lebih baik. Tapi saya ingin mengatakan sudah bagus. Cuma kalau begini tidak mampu menjawab itu tidak terlalu benar, karena dia mampu menjawab, jawabannya aja yang tidak memuaskan. Oke, dalam tradisi Yunani terdapat berapa berita? Apa ini? 7 orang ini? Yang mana? 7 orang yang mana? Ashabul Kahfi ya? Itu dari buku sih. Tapi memang ya karena ini artikel saya kira nggak perlu pakai footnote, jadi saya nggak masukkan footnote, maaf. Harus. Dari awal kan saya bilang pakai footnote. Ya saya kira cuma referensi. Karena kita sedang belajar bikin tesis. Oh, Dan baik. situlah saya bisa ngajarin kalian cara bikin buku. Benar. Ya. Enggak, saya selalu heran itu informasinya nggak nyampe kok. Tapi kok Kabir tahu? Kabir kok bisa tahu Bapak pakai footnote, Kabir? Nah, lihat di yang sudah dokter jelaskan dan tulis di apa namanya silabus. Kenapa Aska tidak tahu? Kalau saya tuh kalau artikel tuh mikirnya kayak tugas artikel Kenapa yang biasa Anda banyak di mikir? Kenapa banyak mikir? Toh saya ada Tuhannya di kelas ini. Ya, Anda maaf, perlu dokter, mikir nanti pada hal-hal tidak. yang masih memerlukan ijtihad. Tapi hal-hal yang sudah jelas itu nggak perlu Anda pikir. Iya, baik, dokter. Jadi bagus juga sih kalau Anda rajin berpikir. Sama sehingga mereka disebut filosof alam. Tokoh yang memiliki julukan Bapak Filsafat ini adalah tokoh pertama. Dia beranggapan, ya bagus kalimatnya. Saya agak melewati ya, Pak Aska. Iya, baik. Perhatikan, cari aja mungkin kalau ada yang salah silakan. Saya tidak percaya dengan indranya. Indra itu nulisnya Indra apa Indra? Indra. Indra. Ada E-nya. Oh, ada E. Baiklah. Kayak putih dengan puteri ya. Oke, Heraklitus. Saya kira sangat baik ini cara penggambaran artinya. Cara merangkai pendapat-pendapat banyak orang, terus mendiskusikannya. Kalau misalnya gabungan dari beberapa buku tuh saya ubah jadi kalimat seperti itu memberikan footnote-nya seperti apa ya? Begini, sebenarnya footnote itu salah satu fungsinya adalah keren-kerenan. Bahwa Anda membaca buku. Nah, karena itu, kalaupun membaca beberapa buku, maka itu bagus. Terus pilih salah satu rujukan yang kira-kira disebut sama buku ini, tapi buku lain tidak menyebutkan. Atau kalau misalnya mau keren-kerenan lagi, jadi kalimatnya sama, kemudian di satu footnote kutip beberapa buku, misalnya M. Darussuda, terus
Ahmad Sunhaji. Pendapat yang sama disebutkan oleh Ahmad Sunhaji bukunya, gitu. Oh, baik. Gitu aja. Jadi nggak harus semua yang maksudnya saya baca kan itu berarti kan rata-rata memang saya faktanya itu dari membaca buku itu kan nggak mungkin semuanya iya, betul. Jadi pilih saja yang kira-kira penting di footnote kan. Baik. Tidak perlu misalnya Anda kan tahu Thales itu filosof dari mana kan? Tidak perlu Anda sebut saya tahunya itu pakai footnote, gitu. Nggak perlu lah. Hanya untuk menyebut Thales seorang filosof, nggak usah pakai footnote. Tapi untuk tahun kelahiran kan pasti dari buku. Apa? Untuk tahun kelahirannya kan pasti juga iya, itu penting. Cuma tetapi nggak hanya perlu footnote untuk tahun kelahiran itu hanya ketika terjadi perbedaan pendapat tahunnya. Dan itu pun menjadi fokus pembicaraan Anda. Kalau tidak menjadi fokus, maka tidak perlu untuk tahun kelahiran. Oh, baik. Misalnya fokus saya adalah ingin melacak kebenaran zamannya. Ya, ada yang mengatakan Thales itu zaman sekian, tapi menurut saya tidak. Kalau itu menjadi fokus Anda, maka perlu footnote tentang itu. Tapi kalau tidak, ya begini aja. Nggak usah pakai footnote hanya untuk tahun kelahiran. Gimana sih? Ya, paham ya? Pertentangan antara Heraklitus antara para filosof. Oke. Tidak benar dikatakan menurut siapa ini? Mana? Jadi nanti diperjelas ini menurut siapa. Kalau Anda menurut saya kan tidak tahu ini pendapat siapa. Di paragraf ini tidak ada nama orang. Itu menurutnya Empedokles ya? Siapapun, Anda menurut Empedokles. Tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah. Ya? Oke? Ya. Paham? Filsuf terakhir. Menariknya, Anaxagoras adalah filsuf pertama yang berasal dari Athena. Sebenarnya berasal dari kecil. Pada usia 40 tahun. Nah, apa? Tidak klimaks Anda ini nulis makalah. Apa? Anda mau mengatakan apa setelah menjelaskan semua itu? Klimaksnya kira-kira seperti bagaimana? Ya, enggak. Pertanyaan saya, Anda mengatakan apa? Itulah klimaksnya. Ketika Anda menjelaskan ini, Anda mengatakan apa? Pendapat para filsuf. Ya, apa yang Anda mau katakan dengan sudah jelasin, Anda mengatakan apa? Nah, di situ Anda nanti kalau bikin tesis seperti itu. Kesimpulan Anda sudah capek bikin 4 bisa suatu halaman, habis itu selesai kan nggak ada. Mau mengatakan apa sebenarnya? Saya udah capek. Bahkan sebenarnya udah bagus ini pemaparannya, tapi Anda mau katakan apa? So what? Jadi gitu ya? Nah, bukan jadi. Sekarang apa yang Anda mau katakan dengan menjelaskan? Saya akan coba merumuskan. Membantu merumuskan. Apa ya? Apa? Sorry. Karena itu banyak tokoh, jadi bingung juga mau menyimpulkannya apa. Dan pendapat mereka kan berbeda-beda ya. Ya, apapun walaupun beda kan bisa disimpulkan. Nah, sebenarnya Anda yang dari awal itu mau bilang apa? Buat apa? Jadi itu disebut nanti dalam tesis itu signifikansi masalah. Oh, ini signifikan nih. Kenapa Anda menjelaskan? Memang tapi kan di paling bawah saya jelaskan bahwa pendapat mereka itu jadi semacam pendapat ini hingga sekarang masih aktual dan menarik untuk dikaji sebagai inspirasi. Itu belum termasuk. Itu kan bukan itu yang Anda mau bilang dari awal. Tidak tergambar dari pertanyaannya. Refleksi. Bahwa menarik, ya menarik. Tidak ada tidak ada bukti kalau itu menarik kan. Kalaupun ada bukti, Anda tidak bicara tentang itu. Perlu ditambah satu paragraf lagi berarti ya? Iya, Anda satu paragraf lagi. Setelah menjelaskan saya mengatakan. Misalnya saya ingin mengatakan bahwa begitulah upaya para filosof alam untuk keluar dari kungkungan mitos. Atau memberi jawaban lain bagi jawaban mitos terhadap bagaimana alam ini berlaku sebagaimana adanya. Karena di zaman itu sudah mulai ada rasa tidak puas terhadap jawaban mitologis.
Oh Dia ya. memberi ya, seperti itu. Oh, saya ingin mengatakan itu. Begitulah caranya. Bahwa dia benar atau salah ya itu usaha para filosof. Ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Terus kita sepakat ini nanti teman-teman nulisnya daftar pustaka ya. Ya. Biar terbiasa. Oke. Pertama kita taruh di bawah. Terus, oke. Is datang. Nah, kalau bikin tanda baca itu di belakang, jangan terpisah dari kata sebelumnya. Oh ya. Oke, garda. Ini titik. Apa ini? Ini apa? Itu juga sumber dari ini. Kalau UIN Malang itu kan dia akademik sih, boleh bukannya? Pertama, ada penulisnya nggak? Sebenarnya saya melarang Ada. itu, kenapa? Karena Anda hanya nulis 2 halaman. Saya khawatir itu menguasai. Enggak, itu cuma sedikit kok. Ya oke lah, kalau sedikit nggak apa-apa. Iya, cuma sedikit kok. Kalau ada saya percaya bisa sedikit. Kalau satu larut pasti dia copy paste semuanya. Ada satu lagi rujukan yang tadi ada yang menarik. Rujukan yang bisa Anda pakai dari internet. Apakah? Kelihatan nggak ini Google saya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Kalau apa lupa saya. Iya, Rik. Nah, ini kayaknya ensiklopedia filosofi. Ini. Nah, misalnya Anda masuk. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Halo? Ya, halo, kelihatan. Kelihatan ya? Internet Kelihatan, ensiklopedia Kelihatan, filosofi. dokter. Kelihatan. Nah, nanti tinggal ngetik. Misalnya tadi apa? Thales ya misalnya. Iya. Nanti muncul. Oke. Ya. Nah, ini ada penulisnya di bawah. Lihat paling bawah penulisnya. Nah ini Patricia O'Grady. Baik. Oke. Nanti cara nulisnya adalah Patricia O'Grady misalnya mau dikutip, dijadikan footnote ya. Iya. Ini makalahnya Azka kelihatan. Kelihatan. Oke, kita jadikan footnote. Kita ini dulu. Jadi, dan hurufnya pasti calibri. Kita ubah langsung jadi Times Roman. Terus kita masuk ke sini. Yang pertama kita tulis adalah nah ini Patricia O'Grady. Kita tulis nama orangnya. Kemudian kita tulis, kelihatan ya? Kelihatan. Iya, kelihatan. Judul tulisannya, ini kan judul tulisannya. Ya, kita copy. Taruh di sini. Ini dia Mana Pak itu Pak, saya itu belum sempat lepas iklan karena masih corona ini Pak. Ya, ntar aja iklannya Pak. Ya, nanti aja. Gampang kok itu. Bilang aja sama Pak Muid, pokoknya semua selesai. Ya Pak ya, aman. Oke. Nah, cara nulis judul, dia ini bukan buku. Dia mirip dengan cara ngutip makalah dari jurnal atau ngutip entry dari internet. Dari dari ensiklopedia. Tesis atau disertasi? Bukan, ensiklopedia. Oh. Jadi cara ngutipnya gini. Jadi dia tidak miring. Kenapa tidak miring ini? Karena dia bukan judul bukunya. Ini kan judul artikelnya kan? Yep. Nah, judul buku yang dianggap judul buku ya ini. Tempat ngutipnya. Copy aja. Dalam. Nah. Miring ya, Dok? Nah, ya miring. Nah, jadi dimiringin.
Kenapa? Karena dianggap lihat di judul bukunya kan. Boleh ngutip ini lengkap dengan kata talesnya atau cukup ininya saja. Ini .edu sudah cukup. Diakses pada apa ini 9 April. Nggak pakai jam ya dokter ya? Saja. Yang penting itu harinya. Oke, udah tahu caranya? Kalau kita terjemahin sendiri, Hah? dia tetap sumbernya dari situ ya berarti? Iya, tetap. Tapi nanti kalau udah ditulis jadi bahasa Indonesia. Oh ya. Nah, nanti kalau udah dikutip 2 kali, misalnya dikutip lagi di Patricia, tulisannya sama. Misalnya setelah itu, kutip lagi kan. Maka dia tidak usah lengkap. Tidak perlu lengkap. Jadi judul penulisnya, nama penulisnya, judul tulisannya. Terus tidak perlu pakai halaman. Kenapa? Ya memang nggak ada halamannya. Ya. Oke. Itu cara ngutipnya. Ada pertanyaan? Kita tinggalkan Azka. Kita ke ini. Baru sudah Spinoza. Give me water. Someone. Hey. Wah, ini sangat. Siapa punya? Muhyiddin. Muhyiddin ada manusianya? Halo? Muhyiddin. Muhyiddin ada? Oh iya Muhyiddin. Anda ini Muhyiddin apa Muhyiddin pakai Y? Muhyiddin. Enggak, yang benar ini tulisan ini apa yang di Zoom? Yang di absen Ustaz, yang sesuai ijazah. Enggak, yang ini nih, yang ini. Yang ini. Halo. Iya. Yang ini. Iya itu betul. Muhyiddin SM. Oke. Pertama, ini bukan satu spasi, jadi kita jadikan satu spasi. Terus paragrafnya, jadi tidak ada jarak antara 2 paragraf. Jadi 1, dijadikan 0. Oh gitu. Terus ini kecilan. Oke. Saya merasakan ada nuansa nuansa copy paste cukup kuat di mana? Di makalah ini. Apa perasaan saya benar, saudara? Bau-bau, saya baru menyentuhnya sedikit. Bau-bau sangat menyengat. Betul nggak? Gimana saudara Muhyiddin? Apa saya salah? Penerawangan saya sebagai dukun ini salah? Ya Pak? kurang lebih begitu saat. Kurang lebih sih, lebih kayaknya ini, bukan kurang kayaknya. Lebih tepatnya. Pas lalu puas sekali kita. Gampang. Kita ini copy paste aja. Kita copy paste ke sebuah. Seperti ini enak Sat, belajarnya seperti ini Sat, jadi kita tahu ini nih Sat. Terima kasih Sat. Sebenarnya Anda sudah tahu, cuma kalian malas aja. Siapa yang tidak tahu bahwa ngambil dari internet itu nggak boleh? Kalau saya terus terang Sat, lemah Sat, yang gini-gini. Oh betul. Bapak butuh alat apa? Obat penguat Bapak. Makanya Anda Oke. Muhyiddin Ibnu Arabi mau nulis apa sebenarnya? Kok judulnya nama orang aja? Ini mau bilang apa sebenarnya? Apanya Spinoza yang mau dibahas? Hah? Halo. Halo Sat. Apanya baru Spinoza yang Anda mau copy paste sebenarnya? Apanya? Pertama sebenarnya tidak usah bilang apa yang Anda bahas karena Anda tidak bahas. Anda mau copy paste. Nah, apanya baru Spinoza yang Anda mau copy paste?
Ya, Ana mau ini mau menjelaskan di sini bahwa dari biografi beliau, kemudian beliau seorang enggak, filosof. apanya? Satu aja, apanya? Yang makanya saya bikin pertanyaan, disuruh bikin pertanyaan. Makanya saya suruh bikin pertanyaan biar problemnya cuma satu. Ya. Apa pertanyaan Anda bikin kemarin? Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu ya. Saya cuma nanya apa pertanyaannya. Kenapa kok Anda jawabannya banyak banget? Jangan-jangan jawaban Anda yang Anda ngomongin yang ada di garis. Pertanyaan Anda Tuhan apa? itu bukan dalang. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Aduh, kacau ini. Anda benar-benar tidak lulus bahasa Indonesianya. Tidak bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Apa pertanyaan Anda yang kemarin? Yang Anda ajukan di... Oh, Ana lupa tuh. Astagfirullah. Bisa lupa gitu. Dari pertanyaan itulah ketahuan Anda membahas apa. Pada Spinoza. Misalnya, pemikiran Spinoza tentang Bible. Misalnya, berarti pertanyaan adalah bagaimana pemikiran Spinoza tentang Bible? Oh gitu. Tapi ini sebenarnya ini saat apa namanya artikel yang ini di luar materi pertanyaan yang saya kirim kemarin. Oke, makanya saya nanya apa yang Anda mau bahas di sini. Saya nggak usah nanya yang lain tadi apa. Apa pertanyaan? Apa yang Anda bahas? Apanya Spinoza yang Anda bahas? Mana ya? Hah? Kalau copy paste yang bingung sih. Jadi waktu Anda copy paste itu juga bingung mau copy paste apa. Pak Muhid, saya bantu bacakan pertanyaan Pak Muhyiddin. Enggak, dia udah ganti katanya, nggak usah dibaca, dia udah bukan itu. Oh gitu, Ya. iya. Yang maksudnya yang di kemarin dimajuin, oke. Nggak usah, karena dia udah lupa bahkan. Iya. Ini perkuliahan paling menarik, Ustaz. Begitu mudah kau melupakan kalimat yang telah ucapkan dulu. Pak Sadan yang tertawa. Begitu gampang engkau mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Senasib ini. Pak Sadan ketawanya paling kenceng nih. Pak Sadan pelaku dia suka mengingkari janjinya. Saya nggak tahu udah berapa korban dia ini Pak Sadan. Ya, baru de Spinoza. Nah, begini ya udah coba. Jadi begini, fokus Anda mau nulis apa dan mau nulis apa itu tergantung pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ibarat jala untuk menangkap ya apa yang Anda mau tangkap. Jadi kalau Anda tidak jelas jalannya, maka Anda mungkin salah tangkap nanti karena jala Anda mau nangkap ikan paus tapi Anda pakai jala ikan teri, ya udah dapatnya teri, tidak dapat paus. Jadi pertanyaan itu adalah jala bagi pengetahuan. Baru de Spinoza adalah filosof kuno Yahudi Portugis yang lahir 16 abad. Agak susah sih mau dinilai ini karena Anda ini copy paste. Jadi kalaupun saya mengkritik ini, saya nggak ngeritik Anda, tapi saya ngeritik yang Anda copy paste itu. Dan orangnya lagi nggak ada di sini. Penting. Tapi kita lihat cara menyusun kalimatnya. Baru Spinoza adalah Daru. Ini nama orang ya. Saya punya tetangga namanya Daru. Ini macam Daru ya? Hah? Kok pusing ditanya? Ada satu Daru. Apa yang Anda mau bilang ini Pak Muhyiddin Ibnu Arabi? Apa? Salah Baru satu Spinoza. dari sekian filosof. Oh, dari. Aduh, dari sekian apa? Filosof. Banyak apa sekian sedikit? Filsuf. Ya, filosof yang sekian apa? Sekian sedikit apa sekian banyak? Sekian banyak, Sat. Oh, sekian banyak ya. Berarti yang
Kalau sekian sekian banyak. Yang paling penting, berarti yang penting itu banyak. Wah, yang penting harusnya sedikit dong. Berarti betul tadi sekian sedikit ya. Kalau yang penting itu banyak, jangan-jangan ya nggak penting. Yang penting itu selalu sedikit, yang utama itu selalu sedikit. Atau bisa paling bahkan mungkin cuma satu. Ini sekian banyak. Dari penting dari radikal. Kok dari ini benar-benar koi pasnya ngaco. Apa ya? Paling penting. Anda mau nulis apa sebenarnya? Apa mau? Bukan. Pertanyaan saya itu bukan ini. Saya salah nanya. Apa yang Anda mau copy paste sebenarnya? Mau copy paste apa sebenarnya? Pak Sadam begini. Hah? Pak Muhyiddin mana nih? Kabur nih kayak Pak Muhyiddin. Ini kenapa pas bahas ini cair banget, Sat? Bahas makalah saya tadi agak tegang, Sat. Ini karena saya sudah mulai terbiasa kelas ini, ternyata memang banyak copy paste. Tadi waktu saat lalu itu saya masih tidak terbiasa. Saya masih berprasangka baik bahwa kalian itu nulis sendiri. Saya merasa tegang kalau kayaknya Pak Lalu doang nih yang kayak gini nih. Ternyata banyak. Bukan, saya setengah-setengah, Sat. Berarti ya blasteran antara copy paste dengan tidak copy paste. Kayaknya ini bukan dari, tapi dan. Paling penting dan radikal pada awal periode perubahan. Pandangannya sangat naturalistik. Kalau naturalistik pakai K ya, karena kenapa udah bahasa Indonesia. Dunia manusia ada pengetahuan yang menjadi dasar sebuah pusat. Ia juga meletakkan pikiran sangat demokratis dan kita. Jadi gini, ingat fokus ya, Pak Budin. Iya. Fokus Anda apa? Mau bahas apanya Spinoza? Ya, satu aja. Nah, misalnya pemikiran tentang Tuhan. Ya udah ini aja. Pemikiran. Kalau mau provokatif, hanya Spinoza misalnya. Ini kalau bikin tanda baca ingat ini rapat. Oke, ada pertanyaan, Pak Muhyiddin? Untuk pertanyaan yang artikel ini, Sat, apa namanya yang kemarin itu boleh diganti disesuaikan dengan artikel yang ini. Boleh. Mau ganti apa, Pak Muhyiddin? Tuhannya Spinoza. Tuhannya Spinoza ini kan sudah ganti. Enggak, Anda mau ganti dengan apa? Ini kan saya cuma karena saya tadi kan di bawah ada tertulis pemikiran tentang Tuhan. Ya ini aja fokus satu aja. Ingat, kita kan cuma nulis dua halaman, jadi tidak bisa semua pemikirannya orang itu dituangkan di sini karena terlalu besar. Iya, justru 2 halaman itu yang sulit. Lah, kalau 2 halaman sulit, lebih sulit lagi asal 10 halaman Anda bikin tesis. Oh, Anda ingin mengatakan Anda bisa bikin buku ya, tapi nggak bisa bikin 2 halaman. Hebat sekali Anda ini. Nggak apa-apa, hebat itu bagus. Nggak mau ganti apa? Hah? Oke, kata kuncinya pertama bikin fokus makalah tema satu hal. Kedua, pakai kalimat sendiri, terus diberi footnote, daftar pustaka, sehingga kita bisa nilai. Oh, udah benar nih, udah siap bikin disertasi tesis nih kayaknya ini orang. Oke, ada pertanyaan Pak Muhyiddin? Nggak ada, Sat. Ini apa ini? Ini benar-benar copy paste. Bahkan yang salah ini 76 maksudnya apa ini? Tahun kelahiran Pak Muhyiddin? Bukan. Ini daftar pustaka yang internet itu, Sat. Ya apa maksudnya? Kalaupun Anda copy paste, tahulah apa yang Anda copy paste. Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda copy paste. Nah ini jahlun murakkab.
Tidak tahu dan tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Jadi kemungkinan ini halaman. Ya ingat, di daftar pustaka nggak ada halaman. Ntar saya kirimin judul-judul buku yang lain. Ya Pak, kirimin Pak. Ya, tapi bahasa Inggris semua punya saya. Ya nggak apa-apa, nanti ditranslate. Ya, translate kan bisa pakai Google. Berarti fontnya kayak tadi Pak ya? Ya, fontnya kayak tadi. Kalau dia ensiklopedi. Tapi kalau dia buku, ya biasa normal. Oh iya. Penulis, kemudian judul bukunya langsung ini. Enggak punya bukunya. Kalian tuh aneh, dari awal saya bilang ada kesulitan, bilang nggak pernah bilang. Kalian orang rendah hati semua. Rendah hati. Corona nggak boleh ke mall Pak. Ini Fahru Reza Hakim, ya. Ada orangnya? Manusianya ada. Ada. Kita jadikan dulu satu spasi ya, karena ini bukan satu spasi. Udah tahu caranya bikin satu spasi? Tahu nggak? Di paragraf. Nah, jadi digituin terus kontrol 1 jadi satu spasi. Kontrol 2 jadi 2 spasi. Kontrol 1. Gampang kan? Nah, oke. Oh iya. Ada apa pertanyaannya? Ini aroma copy paste-nya kuat juga ini. Enggak, copy paste itu kan. Sangat menyengat malah. Enggak ada dari copy mana? paste. Hah? Enggak ada copy paste di sini, Ustaz. Masa sih? Oke, ini Aprilia nama apa? Itu dari apa namanya? Jurnal. Jurnalnya Anda punya? Anda Ya, baca di mana internet. Iya, copy paste Di namanya internet. itu. Oh, di internet. Iya. Terus kenapa ada body note di sini? Ini kenapa catatannya di dalam? Anda sengaja bikin di dalam? Iya, Ustaz. Jadi kan saya bingung nih, sebenarnya bikin footnote itu udah siap, cuma saya nggak tahu apa cara penulisan untuk sebenarnya artikel atau makalah gitu. Jadi Oke. Ini Aprilia berapa orang yang nulis bukunya? Makalahnya? ada 4 orang. Oh, berempat dia. Dalam satu jurnal dia nulisnya berempat. Dalam satu makalah. Iya. Oke. Gagasan artinya. Apa maksudnya gagasannya? Hasil pemikiran. Enggak. Gini aja, enggak. Buat apanya ini kembali ke gagasan kamu? Kan pemborosan kata. Udah nulis gagasan, nulis lagi nya untuk menunjukkan gagasan. Ya, arti gagasan Ya. adalah Hasil pemikiran. ya gitu aja kan jelas. Tidak perlu ada double subjek. Subjeknya sudah disebut gagasan, habis itu ada nyanya lagi, berdekatan lagi. Hanya tidak dipisah lagi dengan kalimat lain. Itu capek nonton drama Korea itu. Itu udah diharamkan sama UAS masih nonton. Arti gagasan. KBBI. Karena KBBI berarti dikasih footnote ya. Footnote ya. Baru. Ya, Coba lihat cara bikin footnote. Pertama ini pasti dia calibri, jadi diubah dulu jadi Roman. Jadikan 10, kemudian masuk ke sini. Tadi KBBI ya? Berarti motifnya ini kan? Ya, ada gitu. Kembali ke koma, cetakan pertama, koma, Jakarta.
Tadi kita Kabir apa? Pakai hal apa HLM? Hal ya? Hal. Hal ya? Hal, Udah, pendekatannya begini hal. cara nulis. Oke, ekspresinya hal biar seragam ya. Terdapat dua pandangan umum tentang makna gagasan. Tentang dari mana gagasan itu. Oke, dua pandangan itu yang saling bertentangan antara satu lain, yaitu, itunya banyak banget. Dua pandangan itu saling bertentangan satu sama lain. Itunya hilangin satu ya. Oke, Dua pandangan itu saling bertentangan satu sama lain. Satu dengan yang lain, yaitu pertama, kaum rasionalis dengan tokoh-tokohnya. Seperti Socrates, Plato, Spinoza, dan Leibniz. Dan kedua, pandangan kaum empirisis ya. Aristoteles. Oke, ini juga salah. Perbaiki paragraf. Antara satu paragraf dengan paragraf lain harus tidak terpisah. Nah, ini kalau agak masuk di dalam dikit ya. Itu akalnya. Nah, titik. Mereka menilai ya. Akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dan saja jangan koma. Dan mereka mempercayai bahwa manusia mempunyai gagasan-gagasan bawahnya. Pemikiran ini mendapat tantangan dari kaum empirisis yang menyatakan bahwa pikiran kita sama sekali tidak memiliki ingatan apa. Seorang empiris akan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia dari apa yang mereka apa yang dikatakan indra. Empiris menekankan pengalaman dalam oleh pengetahuan. Berarti ini titik ya? Titik sini. Iya, San. Titik. Oke, berarti kan enggak. Tadi indra apa indra? Indra, pakai e kayaknya. Indra. Iya, indra. Dia Aprilia. Tinggal dikasih rumusan kelas Aristoteles ketika ini tidak usah koma ketika dia mengatakan, nah tanda baca itu nempel dengan kata sebelumnya. Indra. Titik. Pernyataan ini kan gitu aja kan? Bahwa manusia membawa. Oke, paham? Ustadz Fahru Reza. Ya? Insya Allah. Judul di atas tidak dirubah, Ustaz. Ya, agak bingung mau bagaimana. Asal gagasan manusia gitu. Ya, asal muasal. Saya kayak gitu. Dikit-dikit biar ya artis 15 lah. 15. Bukan asal-asalan. Pertanyaan tentang dari mana kita berorganisasi pernah dibahas oleh filosof yang hidup antara bernama, nggak usah pakai yang lain kan, yang hidup bernama. Kita sari berarti dia footnote lagi.
Bawa semua pikiran. Oke. Perbaiki semua ini. Saya ada salah tapi saya lewati ya. Pak Reza. Yes, sir. Oke, kita ke penulisan daftar pustaka. Di daftar pustakanya nggak usah pakai tanda titik dua. Ditebelin aja pusat pembinaan dan pengembangan. Ini salahnya apa? Abjad, Pak. Abjadnya Enggak. Dunia Shopee salahnya apa? Nanti aja abjadnya. Tidak miring. Tidak miring, jadi harus miring. Oke, Aprilia. Salahnya apa? 2020 di sini. Kemudian tidak pakai di sini. Salahnya apa lagi nih? untuk abjad bagaimana Pak itu? Nanti aja. Jadi kita ubah dulu ininya, baru abjad. Kalau udah beres, udah benar tulisannya, baru kita abjad. Abjad terakhir. Puspita Ratna itu juga. Ini Puspita siapa? Ini Puspita doang namanya. Puspita Sari. Puspita Sari. Ratna Puspita Sari. Iya. Tahunnya itu 20. Puspita Sari. Siapa? Silakan tadi. Siapa tadi yang mau nanya? Fitri. Pak Dokter. Ya, Fitri. Ya, silakan. Itu terkait penamaan di daftar pustaka itu dibalik namanya atau nama dibalik, aslinya? daftar pustaka dibalik. Oh, footnote juga gitu? Footnote enggak. Tidak. Oh, kebalik ya? Oh, berarti kebalik. Oke, terima kasih Bapak. Susten Garder ini dibalik. Aprilia namanya siapa? Aprilia, San. Doang, Aprilia doang. Kalau Aprilia doang ya nggak usah dibalik. Bukan dia Aprilia, Pak. Setahu saya Aprilia ini biasanya merek apa tuh? Merek logo yang nempel di motornya Rossi biasanya Aprilia. Iya. Sahdan kok usah dibalik ya, Dok? Dan Sahdan cuma satu ya? Iya. Dan ganti aja soal dan itu kan konon kabarnya. Apa ada yang nanya lagi tadi? Saya nanya, San. Ya, silakan. Itu kalau misalkan satu paragraf, isinya kan misalkan ada tiga kalimat. Tiga-tiganya bersumber dari satu buku. Itu setiap titik itu dibuat apa footnote gitu, atau di akhir aja, di akhir paragraf? Disatukan kalimatnya saja. Di akhir paragraf aja, San? Sekalipun di tengah. Di akhir aja. Atau di satu paragraf aja. Dapat disatukan kalimatnya kalau bisa. Misalnya, lahir di mana. Sulit, kadang nggak bisa disatukan, San. Jadi panjang. Saya udah lama nulis, nggak ada yang sulit. Ini tinggal disatukan. Terlalu banyak dan. Enggak, secara pertama disatukan. Kedua, sebenarnya cara menulis pertama adalah pilih yang penting berkaitan langsung dengan makalah kita atau tema kita apa. Jadi kan tidak semua penting. Dipilih aja yang berkaitan langsung dengan tema. Nah, kalau semuanya penting, cara kedua adalah disatukan kalimatnya. Diubah kalimatnya. Kalau tetap tidak bisa, ya nggak apa-apa, dijadikan di ujung paragraf. Aduh, suaranya nggak jelas. Dijadikan di ujung paragraf. Kalau memang tidak bisa di ujung paragraf. Oke, Aprilia satu kata ya. Oke, kalau satu kata berarti tidak usah dibalik. Ya, karena memang nggak bisa dibalik kalau satu kata. Oke. Aliran empirisme terhadap keberhasilan belajar dan yang taat pada Allah. Kalau dan kawan-kawan, Ustaz? Apa-apa, DKK aja tulis. Kemudian, nah ini tulis dalam. Ya. Halo Pak Faru Reza. Halo. Pak Reza. Wah, putus dia. Nggak apa-apa, yang lain tahu. Jadi ini dalam ya. Dalam mengenal filsafat. Volume, vol karena dia volume kan singkatan itu selalu ada titik belakangnya. Nah ini yang satu dalam kurung itu apa tuh, Dok?
Yang mana? Ada satu dalam kurung. Vol Itu satu. terserah dia itu maksudnya apa? Maksudnya tergantung jurnal itu nulisnya apa. Kita ikuti dia versi dia. Biasanya sih volume tahun. Biasanya edisi volume tahun. Mungkin ini tahun, volume 1 tahun berapa? Nomor barangkali, Sir. Hah? Nomor. Volume Bisa 1, nomor 1. volume tahun. Tapi intinya gini, kita ikuti aja versi si ininya. Karena Jurnal, beda-beda. ya. Jurnal itu Baik, beda-beda. baik. Oke, Puspita Ratna. Kontribusi. Puspita Sari Ratna. Puspita Sari Ratna. Berarti mungkin namanya Ratna Puspita Sari. Dalam. Ingat, dalam. Nah, ini nggak tahu. Kita juga nggak tahu ini maksudnya satu apa. Kemungkinan vol. Tapi intinya terserah dia. Tadi 2000 berapa tadi? 2012 ya? 2012. Nah ini pasti halaman. Maka di daftar pustaka nggak ada halaman. Nah kalau sudah rapi baru kita urutkan. Karena kalau belum rapi diurutkan nanti urutannya salah. Oh iya. Dulu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan yang lain, silakan. Cukup, lanjut Pak. Lanjut, kita ke mungkin masih ada satu nih yang bisa kita habiskan. Iya, Pak Sahdan ini kita tunggu. Pak Sahdan. Kita ke empirisisme Berkeley. Kita nggak tahu ini biasa apa. Saripudin. Kelihatan Pak Saripudin? Ustadz, itu ya. Saya share screen aja yang udah saya perbaikin, bisa nggak? Pak Saripudin? Ya. Oke, kirim ke WA coba. Oh, kirim ke WA. WA saya masih terbuka nih kayaknya. Ya, Ustadz. Pakai Word ya, jangan pakai PDF. Karena kalau PDF ya hanya bisa diplototin aja. Ya, yang lain dulu dah. Saya nanti kirim. Ah, nggak jadi. Pak, waktunya mepet ini. Oh, banyak grupnya, Pak. Jadi revisi bareng-bareng, Pak Saripudin. Kalau saya lihat share screen aja dulu biar Ustadz lihat bagaimana, Ustadz. Nggak ada gunanya. Saya kan mau ngomentari. Yang lain kalau gitu. Udah yang lain aja, oke? Kalau Anda tidak mau bareng-bareng. Kita jangan. Yang lain aja ya, Pak Saripudin. Sahdan. Nah, ini Karl Marx. Ini karena Fitri sama Izharul Haq pakai PDF. Jadi teman-teman nanti minggu depan itu makalah baru. Bukan makalah baru tapi makalah perbaikan ya. Ulang ya. Iya, yang PDF nggak usah ya. PDF diubah jadi Word terus kita bicarakan. Baik. Oke, namanya Idnan. Idnan ada? Ustadz Idnan? Hadir Ustadz. Ada, Idnan. Anda kok namanya Idnan ya, bukan Adnan aja? Biar beda Ustadz. Beda ya? Nama Anda sebenarnya itu Muidnan. Tar dulu. Oke, Max ya. Masyarakat ideal karma. Ini aja judulnya, Ma. Pesan aku ini. Karl Marx. Ya. Jadikan satu spasi. Ini kita gedein hurufnya sampai 15. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Tak kelihatan. Berawal dari pertanyaan siapa aku? Kelihatan. Oke, siap. Pertanyaan. Dari mana? Datangnya dulu. Memang ada hubungannya dengan ini, Pak Idnan? Ada hubungannya dengan Karl Marx? Emang ini pertanyaan ini? Siapa aku? Dari mana datangnya? Enggak, buat pengantarin yang di kalimat akhirnya. Itu kejauhan pengantarnya. Itu ada siapa aku itu di halaman pertama, Karl Marx itu halaman keberapa? Itu kayak Anda tendang penalti, ancang-ancangnya dari stadion sebelah. Itu ngikutin alurnya itu, alurnya. Ya, jadi Anda mau tendang penalti. Ya betul, tapi kejauhan. Oh iya, siap. Anda kayak mau tendang penalti itu tapi ancang-ancangnya dari stadion sebelah. Itu stadion futsal di lapangan dia. Sampai ke situ Anda udah kecapean duluan. Kecuali ada hubungannya. Misalnya siapa aku, ada hubungannya dengan pemikiran Karl Marx. Ada nggak? Kecuali ada hubungannya. Saya menduga tidak ada, tapi kalau Anda bisa bilang ada.
buktikan ada ya, oke kita terima. Kan bisa saja dosen salah kan? Iya. Apalagi dosen filsafat ya, pasti sering salah dia. Pak jujur. Nah, Susah ditebak, Pak. nah adalah Anda nyebut dunia Shopee. Nih. Ya, karena buku ya miring. Tapi kejauhan. Jadi pemikiran tentang masyarakat itu dimulai dari paling tidak Aristoteles atau Socrates atau Komsopis lah. Mulai bicara tentang masyarakat. Nah, Marx ini kan bicara tentang masyarakat. Terus ini ada pernyataan kayak gini maksudnya apa? Jadi seluruh pernyataan itu masuk dalam paragraf. Tidak bisa berdiri sendiri. Ini kayak puisi. Ini pernyataan siapa ini? Karl Marx. Nah, iya. Ini aja menjadi pendahuluan. Jadi filosofi itu bicara tentang dunia, tentang misalnya tentang siapa saya, bicara tentang dari mana asal alam raya, dari air. Tidak ada satupun mereka yang punya konsep bagaimana mengubah dunia. Nah, Karl Marx yang memulai mengatakan bagaimana cara mengubah. Nah, mengubah itu terus kenapa harus diubah? Karena menurut Karl Marx ada masalah pada dunia ini, ada problem. Nah, ini timpang, ada dunia ini ada penindas, ada yang ditindas. Nah, makanya perlu diubah biar hilang namanya penindas dan masyarakat menjadi tidak ada lagi yang ditindas. Itu misalnya. Bisa kalau berawal dari situ siapa aku? Kayak gini. Misalnya gini ya, Pak Intan ya. Siapa aku? Salah satu pertanyaan filsafat siapa? Apa guna pertanyaan seperti itu? Jika sudah, misalnya sudah. Hanya gitu. Salah satu pertanyaan filsafat siapa aku? Apa gunanya pertanyaan seperti itu? Jika sudah terjawab pertanyaan seperti itu, lalu apa? Apakah dunia menjadi lebih baik? Maka penindasan. Malah merajalela. Ya, merajalela. Baca kuliah. Misalnya. Karena kebiasaan yang ngetiknya cepat ya. Saya 10 jari, Pak. Saya pernah kursus. Gitu. Kalau saya 2 jari. Kan, Bapak kan 11 jari kan? Iya. Begini dari kita. Iya, satu-satu. Kanan satu. Betul sekali, dokter. Betul. Itu lebih hebat berarti dari saya, karena saya cuma 10. Dulu pernah 10. Oh, pernah? Pernah dulu. Tapi Bapak ngetik apa waktu itu? Makalah Bapak. Bapak nggak jelas ini ngetiknya, Pak. Itu oke, aku adalah majikan, Dayala adalah pembantu. Itu menjadi alasan bagi penindas untuk. Dan itulah misalnya menjadi keresahan. Dokter boleh nanya nggak ya, dokter? Gitu kan? Apa? Boleh nanya nggak ya? Paham Mbak Intan? Udah paham belum Intan? Yes, cara menghubungkan kata siapa aku dengan Karl Marx. Begitu caranya. Please. Ya, sebenarnya mau ngantarin itu eksistensi manusia itu. Iya, itu. Tapi hubungkan dengan pemikirannya Karl Marx. Itu Anda kan tidak menghubungkan. Oh, yes. Oke, Pak Sadan apa tadi? Oh, yes. Baik, masalah tulisan ini kan hanya 2 halaman, dokter ya. Ya.
kita nggak bisa mengatakan ini artikel apalagi makalah. Iya. Kalau kita misalnya menulis 2 halaman itu atas dasar pemikiran dari otak kita nih. Bisa. Tanpa harus ada rujukan-rujukan, footnote, gimana tuh? Enggak, jadi harus ada footnote. Biar Bapak tetap rendah hati orangnya, tawadhu. Menjaga biar tidak sombong. Karena begini, kalau 2 halaman kan terbiasa kita menyampaikan dalam ceramah itu. Iya, makanya kita lihat ceramah Bapak berfootnote biar lebih ilmiah. Iya. Kenapa kita butuh footnote? Karena kita ingin belajar bikin tesis. Baik, Sat. Kan bikin tesis itu ada aturannya, makanya saya ajarkan cara bikin footnote, cara bikin daftar pustaka. Dan yang paling penting itu menjaga tetap kita rendah hati, Ustaz, jangan sombong. Baik. Oke, terus kita selesaikan dulu Pak. Siapa ini? Idenan. Ini jaraknya dilanginya Pak Inan ya, antara satu paragraf dengan paragraf lain. Jangan ada jarak antara kita. Kemudian footnote ya, footnote diginiin Pak Inan ya, masukin ke dalam yang atasnya. Nah, Aksin Wijaya. Anda punya bukunya nih Pak Inan? Punya saya di rumah juga ada. Buku ini bagus. Nah, kalau sudah 2 kali dikutip, tinggal ininya saja yang ditulis ya. Penulis bukunya ada dengan judul bukunya terus plus halaman ya. Ini aja ditulis. Kalaupun halamannya sama tetap harus ditulis. Walaupun sama-sama halaman 85 tetap harus ditulis. Tapi tidak ditulis lagi nih. Ya. Itu sungguhnya menggantikan ibit. Mengganti ibit. Kemudian tidak perlu pakai lihat ya, bagi kaum ditulis koma, kebebasan dan kuning tidak menjadi. Halaman tidak pakai kurung. Dahsyat ini bukunya nih. Pak Intan punya Tan Malaka? Hah? Pak Intan punya Tan Malaka? Punya? Mandilok ada. Ya Allah. Ada, Ustaz. Ada. Kamu ini orang komunis ternyata kamu. Ini Pak Intan ditangkap aja pas ada dia komunis. Jadi masa melihara buku Tan Malaka begini? Masya Allah. Masya Allah. Oke, referensi kita ingat, kita ganti dengan daftar pustaka. Oke. Kemudian daftar pustaka itu tidak pakai nomor. Ada. Ini apa salahnya? Harusnya miring. Kemudian ini kurangnya Bandung. Oh iya. Kemudian Aksin Wijaya. Wijaya Aksin udah benar. Oke. Malakatan Madilo. Cetakan ke-10 boleh. Sebenarnya cetakan ke-10 itu di sini. Kalau Anda mau tulis di sini. Ya. Mangun Harjana. Ini balik juga kan? Bingung baliknya, ini namanya aduh. Ya nggak apa-apa. Mangun Harjana Isme dan Malaka. Kalau mau nulis cetakan boleh, tapi taruhnya di sini. Oke, terus ini diurut. Baru setelah rapi baru diurut. Cara mengurut gimana nih? Nyurutnya. Oke, buka dulu. Klik ini. AZ. Udah. Oke aja langsung paragraf. Biasanya otomatis ini. Jangan diubah-ubah. Aturannya tinggal langsung. Ya pasti mau. Sudah mau. GAMW kan langsung. Tapi kalau cuma 4 begini diurut pakai manual juga bisa. Jadi ini hanya belajar untuk kalau banyak tesis itu kan ada 200. Betul sekali, Dok. Kan susah. Tapi ingat dirapikan dulu karena kalau belum rapi baru diurut ya pas dirapiin
malah nggak ngurut lagi nanti. Oke, masih banyak salah tulis ini teman-teman. Nanti ingat teman-teman perbaiki ulang ya, untuk diajukan dikirim ulang. Jadi kita kelas Pak Sadan kirim ulang semua perbaikan. Jadi kita berharap pertemuan ketiga nanti sudah tidak ada lagi salah. Semua Pak? Semua. Jadi kan yang tadi yang belum diperiksa itu kan udah belajar tuh kesalahan. Ya jangan mengulang kesalahan yang sama. Oh iya. Semua lubang itu perlu dimasuki 2 kali. Kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ada, tapi ada juga yang jangan dimasuki. Ada paling paham lah kayak gini. Oke, teman-teman sampai sini kita saling mendoakan sehat. Ya. Terima kasih banyak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. Waalaikumsalam. Pak Lalu. Belajar banyak Pak Lalu.